Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Romaito Pasaribu. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang perubahan sosial di era disrupsi. Saya akan menjelaskan slide yang pertama, revolusi industri 4.0 dan disrupsi. Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki cure penggeraknya masing-masing. Gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Sebelumnya, apa sih pengertian disrupsi itu? Pengertian disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi bisa juga menggantikan pemain lama dengan yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dan juga lebih bermanfaat. Dan ada juga pengertian disrupsi menurut para ahli. Menurut Merriam-Webster, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi. Contohnya itu media cetak menjadi media online, ojek pangkalan menjadi ojek online. Fenomena disrupsi tidak hanya terjadi di dalam dunia bisnis saja, namun telah meluas dalam bidang lainnya seperti pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, dan hukum. Slide yang kedua yaitu pengaruh disrupsi terhadap perubahan sosial. Yang pertama di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, bermunculan platform belajar secara online dan lebih mudah diakses. Inovasi tersebut mengubah pola pikir atau pola belajar anak-anak hingga orang dewasa. Hal tersebut menjadi potensi apabila dimanfaatkan dengan baik. Setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan secara bebas. Contohnya munculnya platform ruang guru, Skillshare, dan lainnya. Yang kedua, di bidang gaya hidup. Semakin tingginya pengguna internet di Indonesia mempengaruhi perubahan pola belanja di masyarakat. Pilihan belanja yang semakin banyak dengan akses yang lebih mudah mendorong masyarakat Indonesia semakin familiar, semakin terkenal dengan belanja online. Bahkan masyarakat bisa membeli barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi. Selain itu, ditambah dengan merebaknya taksi atau ojek online yang menjadikan kehidupan masyarakat selalu bertambah untuk membeli belanja-belanjanya. Contohnya itu bisa kita lihat seperti aplikasi Shopee. Di situ kita bisa memilih mana baju-baju yang bisa yang cocok dengan kita untuk kita pakai dan kita akan membelinya. Dan kita juga bisa melihat baju-baju itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan selanjutnya di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata menjadi salah satu industri yang terdampak oleh berkembangnya sosial media. Banyaknya promosi di dunia maya tentang objek-objek pariwisata yang meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke objek wisata tersebut. Selain itu, dengan adanya teknologi saat ini, masyarakat bisa memesan tiket hotel dan lain-lain melalui sebuah aplikasi seperti Traveloka, Blibli.com, dan lain-lain. Yang keempat, di bidang pemerintahan. Revolusi industri 4.0 pun mempengaruhi bagaimana pemerintah dikelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Munculnya konsep smart city dan birokrasi berbasis governance menjadi sebuah terobosan pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Penggunaan teknologi informasi memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran. Begitu pula sebaliknya, pemerintah dapat menyampaikan berbagai program dan rencana pembangunan secara transparan kepada masyarakat.
Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, di mana saya akan menjelaskan strategi untuk menghadapi perubahan sosial di era disrupsi. Seiring perkembangan zaman, banyak terjadi perubahan-perubahan sosial di dalam lapisan masyarakat Indonesia, di mana perubahan-perubahan sosial ini berupa semakin terbukanya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, perspektif, akses sumber daya, hingga konsumsi. Di satu sisi, perubahan-perubahan sosial ini tadi memberikan dampak-dampak positif atau nilai-nilai positif terhadap masyarakat. Namun, di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi malah diikuti dengan berbagai dampak yang tidak direncanakan dan beresiko merugikan masyarakat. Nah, dari perkembangan zaman itu tadi, dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam lapisan masyarakat Indonesia, aktor yang paling penting dalam proses perubahan sosial adalah lembaga-lembaga dalam struktur masyarakat, baik itu lembaga ekonomi, lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga-lembaga lainnya. Masyarakat memiliki peran signifikan dan yang perlu bersiap menghadapi perubahan. Oleh karena itu, lembaga dalam masyarakat perlu memfasilitasi akses, nilai, dan pengembangan masyarakat agar tidak mendapatkan masalah akibat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Lalu, bagaimana strategi Indonesia untuk menghadapi perubahan sosial di era disrupsi ini? Strategi yang pertama itu adalah literasi digital. Nah, meningkatnya penggunaan internet di Indonesia ternyata juga menimbulkan kekhawatiran pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan internet untuk mencari-cari hal yang berbau negatif. Hal ini terkait bagaimana penggunaan sosial media, akses informasi yang benar, serta menghindari hoax. Pemerintah telah berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat dengan beberapa program, seperti munculnya Gerakan Nasional Literasi Digital atau yang biasa disebut siberkreasi. Nah, siberkreasi ini akan aktif untuk mengampanyekan penggunaan teknologi yang tepat agar menghindari konten-konten negatif dari media sosial atau internet itu tadi. Jadi, pemerintah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan batasan-batasan, contohnya seperti memberikan batasan-batasan umur atau memberikan peringatan terhadap konten-konten yang berbau negatif. Nah, strategi selanjutnya yang diperlukan masyarakat Indonesia untuk menghadapi perubahan sosial di era disrupsi ini adalah meningkatkan sumber daya manusia. Perubahan sosial akibat revolusi industri 4.0 ini yang paling dikhawatirkan yaitu perubahan mekanisme kerja. Oleh karena itu, sumber daya Indonesia perlu disiapkan menghadapi situasi kerja di masa yang akan datang. Salah satu strategi yang penting adalah melakukan optimalisasi layanan bimbingan konseling, terutama di bidang karir. Tujuan dari berbagai bidang tersebut yaitu untuk memberikan bantuan dan mempersiapkan seseorang untuk menemukan jati dirinya, mengerti dengan lingkungan sekitarnya, dan dapat menentukan masa depannya. Bahkan di era globalisasi ini, dunia menuntut kita untuk memiliki skill atau kemampuan yang berkualitas tinggi dan profesional, di mana hal yang paling ditakutkan oleh masyarakat Indonesia adalah tidak digunakannya lagi tenaga kerja manusia di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, atau tempat pekerjaan lainnya untuk memenuhi suatu bidang tertentu, melainkan mereka lebih memilih untuk menempatkan robot atau mesin yang lebih canggih dan dapat dihandle agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti kesalahan-kesalahan manusia dan yang lebih memiliki skill atau kemampuan daripada kemampuan manusia. Jadi,
Oleh karena itu, strategi yang paling tepat untuk menghadapi perubahan sosial di era disrupsi ini adalah meningkatkan sumber daya manusia. Kita harus meningkatkan skill dan atau kemampuan kita pada suatu bidang agar kita tidak diterjang oleh globalisasi yang semakin canggih dan penuntutan dunia terhadap manusia-manusia yang berkualitas tinggi dan profesional dalam bidang-bidangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami tentang pengaruh disrupsi terhadap perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui, revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan disrupsi dan perubahan besar di segala bidang-bidang kehidupan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, di bidang politik, pariwisata, ekonomi, sosial, dan masih banyak lainnya. Yang pertama itu di dalam bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, di dalam bidang pendidikan saat ini bermunculan banyak platform belajar secara online dan lebih mudah diakses. Inovasi tersebut mengubah pola belajar anak-anak hingga orang dewasa. Hal tersebut dapat menjadi potensi apabila dimanfaatkan dengan baik. Setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan secara bebas. Contohnya munculnya platform seperti Ruang Guru, Kuiper, dan lain-lain. Yang kedua itu dalam gaya hidup masyarakat. Semakin tingginya pengguna internet di Indonesia mempengaruhi perubahan pola belanja di masyarakat. Pilihan belanja yang semakin mudah diakses mendorong masyarakat Indonesia semakin familiar dengan belanja online. Bahkan masyarakat bisa membeli barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi. Selain itu, ditambah dengan merebaknya taksi atau ojek online yang menjadikan kehidupan masyarakat selalu berhubungan dan bergantungan dengan teknologi. Selanjutnya itu di dalam bidang pariwisata. Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terdampak oleh berkembangnya sosial media. Banyaknya promosi dunia maya tentang objek-objek pariwisata dapat meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke objek wisata tersebut. Selain itu, dengan adanya teknologi saat ini, masyarakat bisa memesan tiket, hotel, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi saja. Tentu saja semua ini sangat memudahkan masyarakat. Yang terakhir itu dalam bidang pemerintahan. Revolusi industri 4.0 pun mempengaruhi bagaimana pemerintah dikelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Munculnya konsep smart city dan birokrasi berbasis e-government menjadi sebuah terobosan pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Penggunaan teknologi informasi memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran. Begitu pula sebaliknya, pemerintah dapat menyampaikan berbagai program dan rencana pembangunan secara transparan kepada masyarakat. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan kami hari ini adalah revolusi industri 4.0 mendatangkan banyak perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan. Terdapat banyak manfaat yang diberikan seperti akses teknologi dan informasi yang semakin mudah dan merata. Akan tetapi, ada pula tantangan perubahan sosial karena revolusi yang terjadi dalam waktu yang singkat. Selain menyiapkan daya saing yang unggul, perlu dibangun kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini, terutama di zaman ketika informasi yang mengalir deras tanpa kejelasan kebenarannya. Perlu dirumuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan kedewasaan berpikir. Baiklah, hanya sampai di sini pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa semua.